Halo, senang sekali Anda bergabung lagi sama kita nih. Kali ini kita mau coba telusuri lebih dalam satu distrik di Tokyo. Namanya mungkin udah sering Anda dengar, tapi ceritanya wah banyak yang kelewat kayaknya. Kita bahas Sumida. Iya, Sumida. Menarik nih. Seringnya orang cuma tahu Skytree aja kan ya, padahal banyak banget lapisannya. Betul. Nah, sumber kita kali ini macam-macam nih. Ada catatan sejarah kuno, ada cerita rakyat yang turun-temurun gitu. Panduan wisata modern juga ada, sampai ulasan kafe pinggir sungai sama info pameran seni. Lengkap ya berarti? Iya, tujuannya biar kita nggak cuma lihat Skytree doang, tapi bisa benar-benar ngerasain denyut sejarahnya, nemuin tempat-tempat unik di sepanjang Sungai Sumida yang ikonik itu. Sungai yang jadi saksi bisu perkembangan Tokyo ya, dari zaman Edo sampai sekarang. Nah, itu dia. Oke deh, siap ya? Kita mulai bedah bareng-bareng. Siap. Oke, yang pertama jelas ya, bintang utamanya ya Sungai Sumida itu sendiri. Dulu, di zaman Edo, sungai ini tuh favorit banget buat seniman ukiyo-e. Tahu kan, seni cetak kayu itu? Iya, yang khas Jepang banget itu. Sumber kita bilang, ini sungai yang indah buat dilukis. Banyak banget karya seni yang nunjukin pemandangan Sumida. Ada kuil-kuil, kayak kuil Asakusa, kuil Mokuboji, terus bunga sakura di tanggulnya, yang namanya Bokutei, sama perahu-perahu yang lalu lalang gitu. Betul. Dan ini menariknya, sungai ini tuh bukan cuma jadi objek lukisan aja, tapi bener-bener jantung kehidupan dan seni waktu itu. Ada pameran tuh di Museum Tembakau dan Garam. Museumnya sendiri kan pindah ke Sumida ya beberapa tahun lalu. Oh iya, pameran apa tuh? Pameran khusus ukiyo-e yang sukusnya ke tempat-tempat terkenal di sepanjang Sumida. Ada sekitar 150 karya kalau nggak salah. Ini nunjukin banget betapa ya pentingnya sungai ini buat identitas Edo dulu. Dulu kan ini jalur transportasi utama juga. Ah iya benar. Sebelum ada jembatan-jembatan gede kayak Azuma atau Ryogoku itu ya. Iya, jadi banyak perahu penyeberangan kecil gitu namanya watashi. Dan sekarang, wah beda banget ya suasananya. Modern banget di tepiannya. Ada jalur pejalan kaki baru namanya Sumida River Walk. Keren deh, nyambungin Asakusa sama Tokyo Skytree. Oh, yang lewat di samping rel kereta Tobu itu kan? Iya, betul. Jadi kita bisa lihat 3 pemandangan sekaligus. Skytree, kereta lewat, sama sungai. Spot foto baru yang oke banget ini. Warnanya juga Skytree White, disamain sama menaranya. Detail ya mereka. Katanya ada maskot Skytree, si Sora Karacan. Disembunyiin di situ juga. Jadi bisa sambil cari-cari. Seru. Haha, lucu juga. Nah, terus persis di ujung jembatan itu ada lagi yang baru kan? Tokyo Mizumachi. Kompleks di bawah rel kereta layang itu. Oh iya bener. Itu contoh bagus pemanfaatan ruang kota ya. Ada apa aja di sana katanya? Sumber kita nyebutin beberapa tempat sih. Ada restoran Italia, Landa, katanya enak buat santai sambil lihat sungai. Terus ada Ichiya, toko wagashi atau kue tradisional Jepang. Wagashi. Daifuku gitu ya? Iya, daifuku sama dorayakinya katanya enak. Terus ada juga cafe latte sports, unik tuh. Ada area panjat tebing mini di dalamnya. Wah, kafe ada panjat tebingnya. Keren juga. Ini nunjukin banget ya gimana area pinggir sungai ini terus berkembang. Iya, dinamis banget. Ternyata, sungai ini juga asik buat sepedaan loh. Sumber kita nyebutin rute dari Ryogoku, terus lewat Skytree, Asakusa, bahkan kalau kuat, bisa terus sampai Pasar Tsuchiji atau Ginza. Wah, jauh juga ya. Tapi pasti seru tuh angin sepoi-sepoi pinggir sungai. Iya kan? Cara lain menikmati Sumida. Kalau capek, katanya ada kafe-kafe juga di pinggir sungai, kayak Murso Cafe dekat Kuramae, bisa istirahat sambil liatin sungai. Noted, pilihan bagus tuh. Oke, sekarang kita geser dikit ya, ke area Ryogoku. Nah, kalau dengar Ryogoku, apa yang kepikiran? Sumo, pasti itu sih yang pertama. Tepat. Tapi sumber kita nunjuk ke satu tempat yang mungkin nggak semua orang tahu kaitannya, kuil Ekoin. Ekoin ya? Gimana ceritanya? Kuil ini ternyata dibangun karena ada tragedi besar. Untuk menenangkan arwah korban kebakaran besar Meireki tahun 1657 loh. Korbannya lebih dari 100.000 jiwa loh. Dahsyat banget. Astaga, 100.000 jiwa zaman Edo ya itu. Terus hubungannya sama sumo gimana? Nah, ini dia yang unik. Setelah kebakaran itu, area Ryogoku kan jadi tanah lapang luas tuh. Namanya Ryogoku Hirokoji. Terus berkembang jadi pusat hiburan. Kuil Ekoin ini, karena punya lahan luas,
malah dijadiin tempat rutin buat pertandingan sumo zaman Edo. Loh, jadi kuil untuk arwah korban bencana malah jadi tempat pertandingan sumo? Iya, sebelum ada stadion permanen kayak Kokugikan sekarang. Jadi, tempat duka cita malah jadi pusat keramaian dan olahraga nasional. Ironis tapi menarik ya. Menarik banget sih ini. Jarang-jarang ada cerita kayak gini. Nah, sekarang kan ada Ryogoku Kokugikan tuh, stadion sumo modern, deket banget dari kuil itu. Jadi ini tips nih buat Anda yang suka sejarah. Abis dari kuil Ekoin yang tenang, bisa langsung nyebrang rasain suasana energik di sekitar Kokugikan. Terus jangan lupa nyobain Chanko Nabe ya, makanan pegulat sumo. Di sekitar sana banyak restorannya. Ah, iya. Pengalaman autentik Ryogoku banget itu. Ngomong-ngomong, Ryogoku nggak bisa lepas dari kembang api Sungai Sumida juga kan ya, yang terkenal banget itu. Betul. Cerita yang paling sering kita dengar kan, kembang api pertama itu tahun 1733. Katanya perintah Shogun Tokugawa Yoshimune. Iya, katanya buat menghormati korban kelaparan sama wabah penyakit setahun sebelumnya. Sekaligus buat usir bala, gitu kan ya. Cerita yang mulia sih kedengerannya. Nah, tapi tunggu dulu. Disinilah sumber kita nemuin sesuatu yang, wah, menarik banget. Ternyata, cerita asal-usul yang mengharukan itu mungkin nggak sepenuhnya begitu. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Ada kemungkinan cerita itu, lebih kayak dibentuk atau diromantisasi seiring waktu. Maksudnya gimana? Jadi bukan karena wabah. Gini, catatan sejarah yang lebih detail itu nunjukin kalau nggak ada wabah kolera besar di tahun 1732. Kolera baru masuk Jepang jauh nanti, abad ke-19. Terus, penyebutan tahun 1733 sebagai awal mula kembang api itu juga baru muncul di koran-koran pas era Meiji. Wow. Terus kalau gitu aslinya gimana dong? Yang lebih mungkin, ini menurut sumber kita ya, itu ada kaitannya sama persaingan bisnis. Ada dua keluarga pembuat kembang api legendaris di Edo, Kagiya sama Tamaya. Kagiya dan Tamaya. Sering dengar namanya pas nonton kembang api? Nah, iya, mereka tuh saingan berat. Jadi mereka pakai pertunjukan kembang api di Sungai Sumida itu buat ajang promosi gede-gedean. Adu keren-kerenan kembang api buatan mereka. Jadi dari persaingan bisnis, terus ceritanya berubah jadi ritual peringatan, terus sekarang jadi ikon musim panas modern. Wow. Iya, kayak gitu evolusinya. Menarik banget kan? Gimana sebuah cerita bisa terbentuk dan berubah maknanya? Keren sih penemuan ini. Beda banget sama yang kita tahu selama ini. Oke, kita lanjut nyebrang sungai yuk ke sisi timur. Ke area yang dulu namanya Honjo. Di sini ada lokasi puncak salah satu kisah balas dendam paling legendaris di Jepang, Chushingura. 47 Ronin itu ya, kisah kesetiaan samurai yang terkenal banget. Betul loh. Nah, tahun 1702, mereka menyerbu kediaman seorang pejabat namanya Kira Kozuke no Suke di Honjo ini, buat balas dendam kematian tuan mereka. Lokasinya sekarang jadi apa? Masih ada bekasnya? Sekarang jadi taman kota yang tenang, namanya Taman Honjo Matsuzaka. Masih ada sisa fondasi sama beberapa monumen peringatan gitu. Ini kayak hidden gem sejarah di tengah kota modern. Terus ada acara khusus nggak di sana? Ada setiap tanggal 14 Desember, pas tanggal penyerbuannya, ada dua festival sekaligus. Gishisai buat menghormati para Ronin, dan Kirasai buat mengenang si Kira. Jadi bisa lihat dua sisi cerita gitu. Kesempatan langka buat ngerasain budaya samurai. Wah, unik banget ada dua festival di hari yang sama untuk dua pihak yang berseberangan. Iya kan? Nah, Honjo nih juga tempat lahirnya seniman Jepang yang super terkenal sedunia, Katsushika Hokusai. Hokusai, yang bikin The Great Wave itu kan? Itu dia. Hidupnya unik banget loh orang ini. Katanya, dia pindah rumah sampai 93 kali dan ganti nama alias sekitar 30 kali. 93 kali? Gila, ngapain coba pindah-pindah terus? Nggak tahu juga ya, mungkin biar nggak bosen atau nyari inspirasi terus. Tapi ini kayak cerminan jiwa seninya yang emang nggak pernah puas dan selalu nyari hal baru. Dan yang luar biasa lagi soal Hokusai ini, puncak karirnya, termasuk seri 36 pemandangan Gunung Fuji yang ikonik itu baru dia capai pas umurnya udah 70-an loh. Serius? Udah sepuh dong ya? Iya, katanya sih setelah dia mulai pakai pigmen warna baru, biru Prusia, dari Eropa. Jadi ini bener-bener bukti kalau jadi seniman hebat itu nggak harus dari muda. Inspiratif sih ceritanya. Setuju.
Kalau ke Sumida sekarang ada Museum Sumida Hokusai kan ya, yang desainnya modern banget itu. Betul, yang desainnya arsitek Kazuyo Sejima. Bangunannya aja udah kayak karya seni, mencerminkan semangat Hokusai yang dinamis itu. Wajib dikunjungi berarti ya? Tapi Honjo ini nggak cuma soal sejarah samurai dan seni loh, ada sisi misteriusnya juga. Pernah dengar Honjo Nana Fushigi? 7 keajaiban Honjo, kayak cerita hantu gitu ya. Iya, semacam legenda urban zaman Edo gitulah. Seringnya diceritain di pertunjukan Rakugo, seni mendongeng komedi itu. Contohnya apa tuh salah satunya? Ada yang namanya Oitekebori. Artinya, kanal tinggalkan saja. Katanya lokasinya dekat stasiun Kinshicho sekarang. Ceritanya, kalau ada orang mancing, dapat ikan banyak, terus dia dengar suara dari kanal bilang, Oiteke, artinya tinggalkan. Ikannya bakal hilang semua. Ih, serem juga ya. Tapi mungkin ada maknanya kali ya, jangan serakah gitu. Bisa jadi. Cara orang dulu ngasih nasihat lewat cerita mistis. Cerita-cerita kayak gini nih yang bikin tempat-tempat biasa jadi ada nuansa magisnya. Jadi cermin cara pikir orang Edo juga. Nah, ini yang seru. Jadi kita bisa jalan-jalan di sekitar Kinshicho atau Jalan Hokusai sekarang, sambil coba ngebayangin cerita-cerita ini dulu beneran dipercaya orang di sana. Iya, kayak berburu jejak legenda di tengah kota modern. Asik kan idenya? Asik banget. Jadi penasaran pengen napak tilas cerita-cerita itu? Tapi, ada lagi nih lapisan cerita yang lebih tua. Dan ini agak tragis. Masih soal Sungai Sumida. Namanya legenda Umewakamaru. Umewakamaru, zaman kapan itu? Ini dari zaman Heian, jauh sebelum Edo. Jadi ceritanya ada anak bangsawan dari Kyoto, namanya Umewakamaru, masih kecil, diculik, dibawa ke Sumida sini, terus meninggal di tepi sungai karena disiksa sama penculiknya. Sedih banget. Ya ampun, kasihan banget. Terus gimana? Ibunya kan nyariin dia tuh, setahun lebih keliling Jepang. Akhirnya sampai juga ke Sumida, dan nemuin makam anaknya di tepi sungai. Terus ketemu arwahnya gitu? Nah, itu dia. Pas ibunya berdoa di makam, katanya arwah Umewakamaru muncul. Mereka ketemu buat terakhir kalinya. Pilu banget ceritanya. Legenda ini jadi dasar lakon teater Noh yang terkenal banget. Judulnya Sumidagawa. Teater Noh Sumidagawa. Pernah denger sih, katanya ceritanya beda ya dari lakon Noh lain. Iya, uniknya lakon ini tuh salah satu yang endingnya tragis. Nggak ada reuni bahagia, bahkan secara spiritual pun nggak. Benar-benar cerita kesedihan. Dalam banget ya ceritanya. Terus ada jejaknya nggak di Sumida sekarang? Ada, dan ini menariknya. Lokasinya ada di dua sisi sungai. Di sisi timur, ada kuil Mokuboji, tempat makam Umewaka, si anak. Di sisi barat, dekat Asakusa, ada makam Mayoki. Mayoki itu nama biksuni ibunya setelah dia masuk biara karena sedih. Wah, jadi kita bisa kayak ngikutin jejak ibunya gitu ya, nyebrang sungai dari makam anak ke makam ibunya. Ya, persis. Jadi kayak merasakan sendiri kesedihan sang ibu menyusuri sungai itu. Bener-bener berlapis ya cerita di Sumida ini. Dari yang heroik, artistik, mistis, sampai tradis banget gini. Makanya. Nah, terakhir nih, balik lagi ke kembang api Sumidagawa. Kan biasanya rame banget tuh ya kalau nonton di spot utama kayak Taman Sumida. Iya, penuh sesak biasanya, susah dapat tempat. Nah, kalau Anda pengen suasana yang lebih santai, lebih tenang, Sumber kita punya beberapa rekomendasi tempat alternatif nih. Kayak hidden gem buat nonton kembang api. Wah, boleh tuh infonya. Di mana aja? Bisa coba di taman tepi sungai kayak Shio-iri Park, atau agak jauh dikit ke Tanggul Sungai Arakawa yang sejajar sama Sumida dekat jembatan Yotsugi. Kembang apinya kelihatan lebih kecil sih, tapi pemandangannya luas dan nggak terlalu penuh. Oh, Arakawa ya? Menarik juga tuh. Ada lagi? Ada taman-taman lokal gitu, kayak Oyokokawa Shinsui Park. Ini taman panjang gitu, banyak spot rumput atau tangga buat duduk. Atau Kyojima Minami Park. Ini di area perumahan yang suasananya agak retro, Showa gitu. Katanya ada perosotan tinggi unik buat foto sama Skytree juga. Wah, seru tuh kayaknya yang di Kyojima. Lebih terasa suasana lokalnya ya. Iya, lebih dapat suasana Shitamachi atau kota tuanya Sumida. Jadi bisa nikmatin kembang api sambil ngerasain atmosfer yang beda. Tips penting nih, jangan lupa bawa alas piknik sama minuman ya. Nunggunya kan lumayan lama, apalagi pas musim panas. Haha, iya bener. Persiapan penting itu. Jadi, kesimpulannya nih, Sumida itu ternyata jauh lebih kaya dari sekedar distrik tempat Skytree berdiri ya.
Ini tempat di mana legenda kuno, cerita samurai, karya seni hebat, sama kehidupan modern itu ketemu dan hidup berdampingan di sepanjang sungai yang sama. Betul banget. Rasanya setiap sudutnya tuh kayak nyimpen cerita sendiri ya. Dari kuil korban bencana yang jadi arena sumo, kembang api yang mungkin awalnya persaingan bisnis, sampai legenda tragis ratusan tahun lalu. Penuh kontras dan makna kalau kita mau gali lebih dalam. Iya. Nah, kita udah coba sajikan beberapa cerita dan sudut pandang menarik dari sumber-sumber kita buat Anda. Semoga penelusuran kita kali ini bisa ngasih perspektif baru ya soal Sumida, area yang mungkin sering Anda lewatin atau lihat dari jauh, tapi ternyata ceritanya sedalam ini. Semoga jadi inspirasi juga buat menjelajah sendiri nanti. Nah, sebagai penutup, mungkin ini satu pertanyaan buat Anda renungkan nanti. Selain cerita-cerita yang udah kita bahas ini, kira-kira kisah tersembunyi apa lagi ya yang mungkin bakal diungkapkan Sungai Sumida ini secara pribadi ke Anda, pas Anda nanti jalan-jalan sendiri di sana? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.